Sekiranya Allah menghukum manusia atas dosa-dosa mereka, niscaya tidak ada yang tersisa di bumi ini satupun makhluk hidup. Kalau Allah tidak mengampuni dosa kita, tidak menghapuskan dosa kita, kita semua layak dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil habibil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wa da'a bida'watihi wa jahada bijihadihi ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun, i'lamu annani usi nafsiyal khati'atal muznibah wa usikum jami'an bitaqwallah wa ahussukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ar-rasulul habibul mustafa as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang kami doakan, semoga kita semua senantiasa dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk selalu berada di jalan Allah sampai kita menghadap Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Di awal ibadah Jumat yang mulia ini, marilah kita mengucapkan di dalam hati kita masing-masing keinginan untuk mendapatkan semua bentuk kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian marilah kita bersalawat, mengucapkan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, nasihat singkat pada Jumat ini adalah ajakan untuk merenungkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk selalu bertaubat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua orang beriman untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai sekalian orang yang beriman, "tubu ilallahi taubatan nasuha", bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.
Surah At-Tahrim ayat 8. Di akhir ayat Surah An-Nur ayat 31, Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Kemudian di dalam Al-Quran juga diperintahkan agar kita bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wasari'u," bersegeralah, bercepat-cepatlah, "ila magfiratim mir rabbikum," untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Ali Imran ayat 133. Semua ini mendidik kita untuk kita berfokus pada ampunan Allah. Bagaimana agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semua ini mendidik kita untuk selalu mengingat, menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Setiap selesai sholat, kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap selesai sholat. Itu adalah pendidikan taubat. Itu adalah pendidikan untuk merenungkan kekurangan-kekurangan kita dalam sholat, merenungkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa amal-amal soleh itu menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan dosa-dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams," salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ah. Jumat ke Jumat. Jumat ke Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan. Bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berikutnya. Mukaffiratun bainahunna. Menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Di antara salat-salat 5 waktu. Menghapuskan dosa-dosa dari Jumat ke Jumat. Menghapuskan dosa-dosa dari Ramadan ke Ramadan. Majtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Ini menanamkan pendidikan kepada kita agar kita menghayati amal-amal kita sebagai penghapus dosa, sebagai usaha agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ampunan Allah sebagai tujuan dari amal ibadah kita? Ini penting untuk kita renungkan. Ini penting untuk kita renungkan agar kita tidak menyepelekan ampunan Allah, agar kita tidak menyepelekan makna taubat, agar kita tidak menyepelekan amal ibadah untuk tujuan pengampunan dosa. Melalui tadabbur terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memahami
beberapa ayat yang menjelaskan bahwa kita memang layak, pantas dihukum oleh Allah, layak dan pantas dimurkai oleh Allah, layak dan pantas diazab oleh Allah. Kita memang banyak dosa, tapi kita menyepelekan dosa. Kita tidak menyadari dosa, kita melupakan dosa itu. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Sekiranya Allah menghukum manusia atas dosa-dosa mereka, niscaya tidak ada yang tersisa di bumi ini satupun makhluk hidup. Tidak ada yang tersisa di bumi ini satupun makhluk hidup. Kalau Allah tidak mengampuni dosa kita, tidak menghapuskan dosa kita, kita semua layak dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain di dalam surah Al-A'la ayat 16, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kamu lebih mencintai dunia. Kamu lebih mencintai dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini jelas. Ini jelas. Cinta kita kepada dunia sangat tinggi. Cinta kita kepada dunia jauh lebih tinggi daripada cinta kita kepada akhirat. Bahkan ingatan kita kepada akhirat sangat sedikit. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam surah An-Nazi'at ayat 40. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa yang melampaui batas, banyak melakukan dosa, wa atharal hayatad dunya, lebih mencintai dunia, lebih mencintai dunia daripada akhirat, fa innal jahim hiyal ma'wa, neraka jahim tempat tinggalnya. Nauzubillah. Sementara kita lebih cinta dunia daripada akhirat, kita terancam neraka. Kita terancam neraka karena kita lebih mencintai dunia daripada akhirat. Karena itu, maka kita mesti selalu mengingat dosa kita. Kita mesti selalu menyesali dosa kita. Kita mesti selalu berusaha agar mendapatkan ampunan Allah. Meniatkan semua amal agar mendapatkan ampunan Allah. Meniatkan semua amal agar mengundang kasih sayang Allah kepada kita di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdal hamidin wa syukru lahu syukras syakirin, ahmaduhu wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungan singkat sebagai penutup nasihat
Jumat yang mulia ini ialah penegasan, peneguhan, motivasi agar kita selalu fokus pada taubat, agar kita selalu menumbuhkan rasa rindu kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selalu termotivasi untuk berdoa, selalu termotivasi untuk memelas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kasih sayangnya, memohon ampunannya, memohon hidayahnya, memohon tuntunannya, memohon ampunannya, memohon syurga, dan memohon agar dijauhkan dari api neraka. Memohon kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Mari kita menghayati jaminan syurga, jaminan ampunan dosa pada bulan mulia Ramadan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ikhlas, niscaya diampuni semua dosanya yang telah lalu. Mari kita puasa dengan iman dan ikhlas, keinginan untuk mendapatkan penghapusan dosa, ampunan terhadap dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, niscaya diampuni semua dosanya yang telah lalu. Mari kita hayati jaminan ini. Mari kita hayati jaminan ini agar kita semakin rindu dan semakin sungguh-sungguh mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Ragima anfu rajulin, sungguh celaka seseorang, dakhala alaihi Ramadan, masuk kepadanya Ramadan. Sungguh celaka seseorang mendapati bulan mulia Ramadan, thumman salah, kemudian keluar. Artinya selesai Ramadan, sampai lewat Ramadan, walam yughfarlah, sementara tidak diampuni dosanya. Celaka orang yang mendapati Ramadan, hidup di bulan Ramadan sampai lewat Ramadan, tapi tidak diampuni dosanya. Kita menerima ancaman itu dengan iman dan memotivasi diri untuk takut, memotivasi diri untuk memohon, sungguh-sungguh memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan yang mulia ini. Demikianlah nasihat untuk yang berbicara sebelum yang mendengarkannya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah berkenan untuk menutupi aib-aib kita, agar Allah berkenan untuk menguatkan iman kita, agar kita semakin dituntun oleh Allah untuk semakin dekat kepadanya, agar kita dimuliakan dengan husnul khatimah dan jannatul firdaus yang abadi di hari akhirat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladhi idza du'ita bihi ajabt wa idza su'ilta bihi a'tait. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghits. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain.
Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Rabbana a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina wansurna ala man bagha alaina. Rabbana ja'alna laka syakkarin laka dzakkarin laka rahhabin laka mitwa'in ilaika mukhbitin laka awwahina munibin. Rabbana taqabbal taubatana waghsil haubatana wa ajib da'watana wa thabbit hujjatana wahdi qulubana wa saddid alsinatana waslul sakhaima qulubina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa asatidatina wa masyayikhina wa likulli man lahum fadlun alaina wa likulli man awsana an nad'uwa lahum. Allahumma a'tiq riqabana minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadza du'auna wa minkal ijabah innaka qulta wa qawlukal haqq ud'uni astajib lakum fastajib du'aana ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimis shalah.